Halo semuanya, gua Bila, dan selamat datang kembali di channel yang akan menemani keresahan kalian semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja banting tulang, lembur sampai pagi buta, ide brilian keluar terus kayak air mancur, tapi pas lihat slip gaji rasanya pengen nangis di pojokan sambil makan Indomie. Dunia kerja itu emang panggung sandiwara yang penuh dengan plot twist aneh. Dan seringkali, kita jadi figuran yang dialognya cuma, "Siap, Pak," atau "Deadline besok ya." Kadang gua mikir, ini kita kerja buat hidup, atau hidup buat kerja, atau jangan-jangan kita ini cuma hamster yang lari di roda putar raksasa bernama korporasi. Kita disuruh inovatif, tapi SOP-nya kaku kayak kanebo kering. Disuruh proaktif, tapi ide baru seringnya mentok di ntar dulu ya, belum ada budget. Nah, kali ini, gue mau ngajak kalian semua, para websterian kesayangan gue, buat ngebongkar satu persatu keajaiban dunia kerja yang sering bikin dahi berkerut, tapi juga bikin ngakak miris. Siap-siap ya, karena kita bakal menyelami dunia yang katanya profesional, tapi kadang lebih mirip ajang pencarian bakat siapa yang paling kuat mentalnya. Oke, yang pertama, dan paling sering bikin istighfar, gaji. Gue sama si Budi, meja sebelahan, sama-sama ngadep laptop dari pagi sampai malam. Mata udah kayak panda kurang tidur, punggung rasanya mau copot. Bedanya, dia dulu kuliahnya di tempat yang namanya ada internasionalnya. Gue di kampus yang namanya Universitas Negeri Cabang Antaberantah. Hasilnya, gaji dia bisa buat DP mobil tiap 3 bulan. Gaji gue, cukup buat beli bensin motor sama ngisi ulang galon di kantor. Kadang gue suka iseng ngecek slip gaji dia yang gak sengaja kebuka di meja. Angkanya tuh kayak nomor telepon, panjang banget. Sementara slip gaji gue, angkanya pendek. Ya udah, kayak harapan gue buat cepet kaya. Lanjut ke drama berikutnya, gender. Katanya sih kesetaraan gender, tapi praktiknya kadang kayak nonton sinetron azab versi korporat. Banyak loh temen-temen gue yang cewek, kerjanya super teliti, detailnya nggak ada yang kelewat, multitaskingnya dewa. Tapi giliran ada kesempatan promosi, tiba-tiba ada aja pertimbangan aneh. Perempuan, banyak yang kerja lebih teliti, multitasking dan sabar. Tapi pas promosi, nanti kan dia cuti melahirkan. Padahal, yang sering ngilang pas jam kerja buat ngopi sambil ngegosip juga, banyak yang bapak-bapak. Nah, ini nih, buat kalian yang masih berjuang nyari kerja atau pengen pindah haluan. Pernah nggak sih ngerasain udah semangat 45 buka job portal ngisi CV berlembar-lembar sampai jari keriting, ikut tes psikotes yang soalnya lebih jelimet dari benang kusut, terus nunggu panggilan interview dengan penuh harap? Ujung-ujungnya dapat email template. Terima kasih atas partisipasi Anda. Maaf, posisi sudah terisi. Terus beberapa minggu kemudian, lo lihat postingan di LinkedIn, yang keterima di posisi itu ternyata sepupunya Mbak RD, atau temen nge-gymnya Pak Manager, atau anak dari temen arisannya Bu Direktur. Koneksi itu penting bro, jadi skill dan pengalaman kita yang udah diasah bertahun-tahun itu kalah sama satu kalimat sakti. Ini loh ada ponakan saya baru lulus titip ya. Chapter 4, Kampus Biasa versus Kampus Sultan. Jadi ceritanya lo udah punya skill set yang mumpuni, portofolio lo juga udah kinclong kayak ubin masjid baru dipel. Lo pede banget nih ngelamar ke perusahaan impian. Pas interview, semua pertanyaan dijawab dengan lancar jaya. Pas bagian akhir, rekruternya nanya, alumni mana, Mas Mbak? Lo jawab dengan bangga nama kampus lo, yang mungkin gak ada embel-embel international atau global atau university namanya. Tiba-tiba, muka rekruternya kayak berubah jadi mode. Menarik, tapi dalam artian yang kurang positif. Chapter 5, Internet, teman kerja atau mimpi. Di era digital ini, internet udah kayak oksigen buat para pekerja, apalagi yang remote atau WFH. Tapi, fasilitas internet ini juga bisa jadi sumber kesenjangan yang lumayan bikin ngelus dada. Coba bayangin, ada temen lo yang kerja di startup kekinian, tiap hari posting IG story lagi kerja di kafe pinggir pantai Bali. Laptop MacBook terbaru, internetnya sekencang angin laut. Captionnya, work-life balance is not a myth. Blessed digital nomad. Bikin iri kan? Nah, bandingin sama kita-kita yang mungkin tinggalnya di daerah yang sinyalnya suka malu-malu kucing. Udah bayar paket data paling mahal, tetep aja pas lagi presentasi penting di Zoom, tiba-tiba layar freeze, suara jadi kayak robot kejepit pintu, terus mental keluar meeting.
Chapter 6, nama bikin susah diterima. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi percaya nggak percaya, nama kadang bisa di salah satu faktor X yang nggak tertulis di kualifikasi lowongan kerja. Gua nggak bilang ini terjadi di semua tempat ya, tapi ada aja cerita-cerita yang bikin kita mikir, serius nih cuma gara-gara nama. Bayangin, ada 2 CV masuk, kualifikasinya mirip-mirip, pengalamannya 11-12. CV pertama namanya, sebut saja Abdul Rahman atau Siti Aminah. CV kedua namanya, misalnya John William Ricard de la Cruz atau Anastasia Beverly Diamond. Nah, kalau yang ini, kesenjangannya bisa kena ke semua kalangan, dari yang baru melek dunia kerja sampai yang udah mau pensiun. Umur, bro, sis, ternyata jadi salah satu variabel penting yang bisa menentukan nasib karirmu. Buat para fresh graduate yang semangatnya masih membara kayak api unggun, sering banget kan dapat jawaban template, kamu bagus, potensial, tapi maaf ya, kamu belum punya pengalaman kerja. Terus, buat para senior yang usianya udah kepala 4 atau 5, pengalamannya udah segudang, udah makan asam garam dunia korporat. Pas mau ngelamar kerjaan baru atau cari tantangan lain, malah dibilang, wah, bapak ibu kayaknya overqualified deh buat posisi ini. Fresh grad, kamu belum punya pengalaman ya? Senior patuan, kamu overqualified deh, susah diajarin nanti. Lingkungan kerja juga jadi salah satu bentuk kesenjangan yang nyata banget. Coba deh lo scroll-scroll LinkedIn atau Instagram, pasti banyak nemu foto-foto kantor startup yang interiornya kayak cafe di Pinterest atau co-working space di drama Korea. Ada beanbag buat leye-leye, pantry penuh cemilan gratis, mesin kopi canggih, bahkan kadang ada meja pingpong atau konsol game. AC-nya dingin menusuk tulang, suasananya tenang, bikin betah kerja atau betah ngonten. Nah, sekarang bandingkan sama kantor atau tempat kerja sebagian besar dari kita. Ada juga yang kerja di tempat kayak oven industrial, panas, bising, makan siang, sambil duduk di dus mie instan. Ini mungkin yang paling nyesek dan paling fundamental kesenjangan karena latar belakang ekonomi. Kita semua tahu, hidup itu nggak adil, tapi di dunia kerja, ketidakadilan ini kadang makin kelihatan jelas. Bayangin, ada anak konglomerat, baru lulus kuliah langsung dapat posisi strategis di perusahaan bapaknya, atau perusahaan teman bapaknya. Kerja setahun 2 tahun, udah jadi manajer, punya mobil dinas, fasilitas ini itu. Bukan berarti dia nggak kompeten ya, tapi privilege itu emang nyata adanya. Bandingkan sama anak buruh atau anak dari keluarga sederhana yang harus merangkak dari nol. Terakhir buat para pejuang lepas alias freelancer. Dulu jadi freelancer itu kedengerannya keren banget, bebas ngatur waktu sendiri, nggak perlu ngantor, bisa kerja dari mana aja, jadi bos buat diri sendiri. Pokoknya merdeka, tapi di balik kemerdekaan itu ada juga sisi merananya yang jarang kelihatan. Bebas waktu katanya, tapi kerja bisa jam 2 pagi karena kliennya di Zimbabwe. Nggak ada T8R, cuti sendiri bayarin sendiri, stres juga sendiri. Kalau sakit ya nggak dapat duit. Mau liburan? Boleh aja, tapi ya siap-siap nggak ada pemasukan selama liburan. Gimana, Websterian? Nyesek tapi bikin ketawa miris kan realita-realita tadi. Gue yakin banyak dari kalian yang minimal relate sama 1 atau 2 poin, atau mungkin malah borong semua poin tadi. Dunia kerja itu emang panggung yang unik, kadang lucu, kadang tragis, seringnya sih absurd. Tapi hey, setidaknya kita nggak sendirian ngalamin ini semua. Di balik semua kesenjangan dan keanehan ini, selalu ada cerita perjuangan, adaptasi, dan kadang, keberuntungan kecil yang bikin kita bisa bertahan. Yang jelas, jangan sampai kesenjangan ini bikin kita berhenti berusaha atau berhenti jadi orang baik. Tetaplah jadi versi terbaik dari diri lo, terus belajar.